Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Mari memperhatikan dua hal ini, kemudian menghubungkannya sebab di dalam liturgi Katolik kedua hal ini berhubungan. Hal yang pertama adalah kalimat terakhir dalam Injil hari ini, Injil hari Jumat sebelum Sabtu dan Minggu besok. Kalimat terakhirnya semoga masih ingat. Kalau tidak ingat, tenang saja, tetap boleh masuk surga. Saya ingatkan untuk yang tidak ingat, biasanya memang kamu lupa, apalagi kalau punya utang lebih lupa lagi. Saya bacakan kalimat terakhir yang berbunyi, mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Jadi, bisa membayangkan situasinya, mereka semua berusaha menangkap, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan jangankan kok menangkap, menyentuh saja tidak berhasil. Sebab apa? Saatnya belum tiba. Kaitkan nanti dengan hari Sabtu Minggu besok ketika salib akan ditutup dengan kain warna ungu. Tahu enggak kenapa salib ditutup warna ungu? Jadi mulai Minggu Prapaskah kelima, salib itu di atas yang gede itu, Tuhan Yesusnya ditutup kain warna ungu. Tahu apa tidak? Enggak tahu, tenang aja, tetap boleh masuk surga. Hubungannya dengan ayat ini. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya, jangankan kok menangkap, nyentuh saja tidak bisa. Kenapa? Seakan-akan Yesus hilang dari pandangan mereka. Maka mulai besok digambarkan dengan Yesusnya ditutup kain. Jadi orang nggak melihat, gampangnya gitu, bahasa gampangnya gitu. Ini bahasa simbol liturgi. Liturgi Katolik kalau dijelaskan makna-maknanya, kenapa begini, kenapa begitu, kaya sekali. Jadi mulai besok perhatikan yang misa sore, kemudian Minggu mulai ditutup karena mau menangkap tapi bahkan menyentuh saja tidak bisa. Seakan-akan para penangkap itu dibutakan, Yesusnya menghilang dari pandangan mereka. Sebab apa? Saatnya belum tiba. Ini nanti nyambung kepada Jumat Agung. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu enggak bisa ditangkap. Sebenarnya Tuhan Yesus enggak bisa ditangkap. Sebab jangankan menangkap, nyentuh saja tidak bisa karena Yesus hilang dari pandangan mereka. Tetapi ketika nanti saatnya tiba pada Jumat Agung, bahkan ketika orang-orang yang mau menangkapnya jumlahnya 600 orang terpental ke belakang, nanti perhatikan, diingat-ingat ketika Jumat Agung, jangan ngantuk dan jangan hanya nangis-nangis terseduh-seduh, tapi perhatikan teksnya. Ketika mereka mau menangkap, Tuhan mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Terpental 600 orang ke belakang, jatuh terkapar di tanah. Tapi begitu saatnya tiba, kemudian Tuhan menyerahkan diri. Jadi artinya apa? Tuhan bukan tertangkap, Tuhan bukan ditangkap, tapi mengizinkan dirinya ditangkap, sebab sehabis-habisnya cintanya demi kita. Maka mulai dari hari ini, sebab besok mulai Yesusnya ditutup, sampai kemudian Minggu Palem namanya Minggu Sengsara, sampai nanti pada Jumat Agung kita mengingat cinta yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, sampai bagaikan orang yang patah hatinya. Perhatikan Mazmurnya tadi bicara tentang apa? Orang yang patah hati ini seperti orang yang putus cinta. Ini gambaran sekali lagi. Gimana sih rasanya putus cinta? Meneketehe, saya belum pernah ya. Gimana rasanya putus cinta? Sakit apa tidak? Kayaknya sakit. Menurut Pak Harto sih sakit ya. Yang didukung oleh Pak Purwadi, kayaknya katanya putus cinta itu sakit. Nah, yang patah hati di sini siapa? Tuhan Yesus.
Jadi ini gambaran sekali lagi, Tuhan Yesus bagikan seorang laki-laki yang mencintai perempuan. Perempuannya itu kita semua. Tapi dicintai sehabis-habisnya, kok balasannya tidak ada. Jadi patah hatinya Tuhan. Maka nanti Jumat Agung ada lagu juga, hai umatku apa salahku. Ini patah hati. Jadi mulai hari ini kita mau merenungkan Tuhan yang patah hati. Kalau lihat balasan cintaku, kalau Tuhan lihat perbuatanku, Tuhan lihat perkataanku, Tuhan lihat perilakuku, balasan terhadap cinta yang tidak memadai, Tuhan patah hati. Ini yang dimaksud kitab Mazmur tadi. Kalau kamu pernah mengalami patah hati, seperti itu rasanya hati Tuhan beribu, berjuta, bermiliar kali ketika mengharapkan cinta dari kita, tetapi tidak berbalas. Itu Prapaskah. Itulah kenapa nada-nada Prapaskah itu nada warna ungu. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Nah itu nada-nada patah hati yang menyuarakan Tuhan yang sakitnya itu di sini. Kira-kira begitu ya. Ada gambaran sekarang ya mengenai Prapaskah itu sebenarnya apa? Itulah Prapaskah. Mari dengan itu kita mulai persembahan Shalom Alaikum.